Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan eh, untuk eksplorasi visualisasi ya, visualisasi grafik-grafik ya. Yang kemarin kita udah coba visualisasi dasar, ada table, ada time series, ada pie, ada bar ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat eh, grafik yang mungkin tidak semuanya orang itu menggunakannya ya. Padahal itu sangat sangat powerful ya, apalagi kalau kita ngomong KPI yang menjawab KPI gitu ya. Nah, di sini akan kita bahas ada namanya scorecard ya, scorecard di sini ada scorecard gitu ya, ada eh, bullet chart ya, ada bullet chart, ada gauge chart gitu ya. Sama mungkin kita coba nanti geochart ya, mungkin ya. Oke, pertama kita akan bikin scorecard ini ya. Oke, kita tambah page halaman baru di sini. Oke, 7, 7 ya. Oke, misal namanya adalah apa? Fislan ya, Fislan. Ya, Fislan, Fislan ya, visualisasi lanjut ya gitulah. Apa tadi scorecard ya, scorecard itu ya secara nama itu kartu yang ada skornya gitu loh ya. Jadi kalau kita misal klik seperti ini, chart ya, kita klik. Nah, dia akan menampilkan eh, card gitu ya, card yang menampilkan skor ya, scorecard gitu ya. Ya, misal kalau kita eh, klik default di sini, dia akan menampilkan record count gitu ya. Berarti jumlah recordnya di sini ada 9.000. Jadi misal kita ingin tahu total ini ya, oke, total bukan bukan total transaksi ya, total record ya, total record ya. Oke, total record ada ini ya. Oke, ya. Oke. Nah, misal kita juga ingin menampilkan total pembelian, total sales. Sebenarnya total sales itu berapa sih? Nah, kita juga sama ya kasusnya ya. Total sales. Jadi, total. Kita bisa ganti ya dimensinya, metriknya ya. Metriknya adalah sales. Sales di sini ya. Oke, ya ini ada 2 juta sekian ya. Jadi total total transaksi untuk semuanya untuk 9.000 ini adalah ini ya seangka ini ya. 2 juta sekian lah ya. Kita bisa juga modelkan ini dalam bentuk compact gitu ya. Jadi misalnya kita coba lagi ya, tambah lagi ya total sales ya. Nah, kita bisa pilih yang ini gitu ya, bisa pilih yang ini atau mungkin bisa bisa kita bandingkan dulu ya di sini ya. Di sini adalah sales ya. Nah, kemudian kita bisa pilih chart tipenya, kita bisa ganti yang ini ya. Itu juga bisa. Oke. Jadi ada 2,3 million ya, juta gitu ya, 2,3 ya digenapkan gitu. Bukan digenapkan ya, di round gitu ya, ya. Jadi kita nggak perlu menambahkan banyak angka di sini ya, karena kita mungkin fokusnya ya udah ada 2,3 gitu ya, 2,3 juta gitu aja ya. Datanya kita nggak ingin tampilkan. Nah, itu adalah sales gitu ya. Misal profitnya, ya profitnya misalnya. Kita bisa tambah add. Nah, oke, mungkin profitnya mungkin kecil, kita tampilkan aja yang di sini ya. Yang ini ya. Profit. Oke, profitnya ada sekian ya. Sekian ya. Banyak juga ya. Oke, kita stylenya kita ganti aja. Oke, ya 286K gitu ya. K ya. Ribu berarti ya profitnya. Kuantitinya misal, nah kuantitinya insert ini ya, add chart gitu ya, quantity ya. Nah, ini quantity. Oke, di sini ya ada sekian item yang dibeli gitu ya, dibeli. Nah,
Oke, nah kita juga bisa sebenarnya ini materi nanti ya, nggak materi nanti. Tapi kita coba tambahkan di sini ada filter ya, filter namanya date range control di sini ya. Kita bisa taruh di sini. Dan ini semuanya ya, semuanya. Jadi misal di sini kita ingin menampilkan filternya, kalau kita tampilkan today gitu ya, ya kita coba ya kosong ya harusnya ya, karena nggak ada datanya, no data gitu. Tapi kalau kita misal pilih 2016 ya, misal 2016 ya, dari Januari, tanggal 1 Januari sampai Desember, nah, artinya di tahun 2016 ya, kita play, akan ada segini ya, pada tahun 2016. Kalau kalau sebelumnya nih, misal kita ingin 2015 ya, misal 2015. Oke, di bulan Januari saja misal. Hmm, 2015 ya. Hanya di 1 bulan saja. Januari tanggal 1 sampai tanggal 31. Oke, ya ini adalah pendapatan di tahun 2015, 1 bulan, bulan Januari aja ya. Jadi ada 58 record ya, salesnya ada sekian ya, 18.000 K gitu ya. Profitnya minus ternyata ya, profitnya minus ya, kuantitinya sekian. Nah, di scorecard ini ya kita bisa eh, melihat tren ya, tren maupun perbandingan dengan periode sebelumnya ya, itu keren banget ya. Jadi misal saya ingin membandingkan sales gitu ya, salesnya ya, salesnya kita misal tambah di sini add chart gitu ya, sales di sini ya. Oke, kita samakan aja di sini atau di sini aja deh. Nah, triknya adalah sales. Oke, di sales ini hmm, kita ingin ada ini ya, apa tuh? Trennya ya dari misal order date gitu ya, dari order date ya. Oke, jadi kalau kita lihat gini ya, ya ini adalah tren salesnya ya. Oke, ya 1 bulan ya, 1 bulan seperti ini. Nah, misal kita tambah jadi 2 bulan, kan seperti ini. Oke, ini trennya gini. Oh, keren ya. Ya, minusnya malah lebih besar ya profitnya ya. Profitnya malah minusnya lebih besar. Oke, kita tambahkan 1 bulan lagi. Oh, oke, profitnya naik. Ini bulan Maret ini banyak nih apa pemasukan ini ya, sehingga dia bisa naik ya. Ya, ini trennya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kita juga tambahkan, misal kita tambahkan profitnya ya, profit, add, add. eh, mana tadi? Oke, ini ya. Oke, ini juga sama. Kita tambahkan metriknya dalam misal profit. Ini order date ya. Oke, ya profitnya mungkin kecil ya, karena memang beda ya kalau transaksi ini ya. Oke, atau mungkin bisa nggak kita ganti quantity ya. Tapi kalau nilainya kecil mungkin nggak akan terlalu terlihat ya. Quantity. Oke, ini quantity deh ya. Jadi kita bisa melihat ya. Oke, bisa kita kembalikan ke 1 bulan sebelumnya, artinya 2 bulan ya. Nah, ya. Itu sparkline ya, sparkline. Jadi kita mendapatkan eh, trennya ya, kuantitinya. Nah, kita juga bisa membandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, itu keren banget ya. Contoh misal di sini ya, kayak kita misal di sini kita filternya kembalikan aja ke 1 bulan saja, misal di bulan Januari saja ya. Masih Januari ini trennya untuk sales dan kuantitinya seperti ini. Oke, kita masuk di sini, kemudian kita bisa pilih ini compare gitu ya, compare data range. Jadi karena kita pakai filter data range ya, kita akan bandingkan. Dan ini kita aktifkan ya, bandingkan dengan apa? Dengan ya bisa fix ya, tanggal yang fix atau previous period ya, atau tahun sebelumnya atau yang lainnya. Paling paling orang sering pakai biasanya previous period. Jadi periode sebelumnya. Jadi kalau kita select 1 bulan maka akan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kalau kita bandingkan seperti ini, nah dia akan menampilkan
dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya, 30 bulan bulan sebelumnya ya. Jadi teman-teman akan melihat di sini eh apa? eh, dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu ada penurunan 73% ya. Jadi rendah banget ya. Oke, misal kalau kita tambah dalam 2 bulan ya dia akan menampilkan periode 2 bulan sebelumnya ya, membandingkan sebelumnya. Jadi ada penurunan. Oke. Oke, kalau misal kita pilih sampai Maret, oke Maret, oke ya masih ada penurunan ya. Atau misal kalau kita ini juga dalam 1 bulan aja 1 Maret ya, dalam 1 Maret sampai 31 Maret kita bandingkan harusnya ada kenaikan. Nah, kenaikan ini ya, kenaikannya sekian ya. Jadi di bulan Maret itu ada kenaikan signifikan 172% dari total sales ya. Sebelumnya dari total tes sebelumnya di periode sebelumnya. Jadi kita bisa tahu ya. Oke, quantity juga sama ya. Quantity misal kita juga tambahkan filter yang sama ya dengan periode sebelumnya. Oke. Oke, jadi kuantitinya naik gitu ya. Jadi kalau kita misal ambil di bulan Februari ya, di bulan Februari ya dibandingkan dengan bulan Januari ya, eh total salesnya ada ada penurunan 17% tapi eh, secara kuantitinya masih masih bertambah ya. Atau profit ya mungkin kita ganti profit aja ini ya. Profit ya. Oke ya, walaupun garisnya nggak terlalu terlihat ya. Tapi ini kita hapus aja sparkline ini. Oke. Oke. Jadi salesnya ini walaupun dia turun tapi profitnya cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat di bulan Januari, bulan Januari. Oke, ya ini salesnya turun, profitnya turun dari periode sebelumnya. Oke, nah itu sih kurang lebih ya. Tapi kalau kita lihat di bulan Maret ya terjadi terjadi kenaikan ini baik dari sisi salesnya maupun profitnya bahkan bisa jadi 200 kali lipat. Jadi previous itu kalau kita filternya 1 tahun ya akan dibandingkan dengan 1 tahun terakhir atau 1 bulan sebelumnya. Oke. Nah kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah scorecard ya, scorecard. Jadi sangat powerful ya. Oke, selanjutnya kita akan menambah chart lain ya, yang namanya adalah eh 8 Island. Apa ya namanya ya? Bullet chart ya, bullet chart ya, bullet chart juga sama. Dia digunakan untuk ini ya, melihat gitu ya, melihat eh, pencapaian KPI gitu ya, pencapaian KPI. Jadi ini di sini ada paling bawah. Hmm, oke ini bullet chart. Oke di sini ya. Ya biasanya panjang, ini dikecilkan bisa gini. Ya misal, oke cepat saja ya. Misal ini untuk sales gitu ya, untuk sales metriknya sales. Nah ini adalah di sini ada range 1, range 2, range 3 ya. Range 1 itu misalnya ini targetnya sekian gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita total sales tadi itu di sini ada 2 juta, oh, banyak banget ya ini ya. Apa ya? Mungkin kita quantity aja deh, quantity ya. Oke, quantity. Metriknya kita ganti misal top profit ya. Oke, profitnya juga banyak ya. Oke, lah ini aja lah ya. Ya, profitnya sekian ya. Tapi ini kalau di sini yang sejauh ini yang saya tahu adalah dia fix ya bentuknya ya. Range limitnya adalah ini ya. Range 1, ini range 2, ini range 3. Ya, ini adalah targetnya ya. Jadi misal anggap aja ini range 1 adalah 200.000. Oke, kemudian eh, range 2-nya adalah 250. Kemudian 300.000. Ini 200 eh 200 berapa ya? Misalnya 250. Oke, targetnya adalah misal
200 240 nih misal. Oke. Oke, jadi ini targetnya ya pencapaiannya ya. Misal range yang kurang tinggi yang 30.000 aja. Oke, jadi ini range satu, range 2, range 3 ini adalah targetnya ya. Ini targetnya, ini adalah pencapaiannya ya. Oke, gitu sih ya. Ini bulat ya, bulat ini. Oh, bentar. Oke, udah bener ya ini ya. Etiknya profit ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kita juga bisa ganti stylesnya ya. Kita misal warna apa, warna hijau, warna merah ya, dan seterusnya. Ini adalah bullet chart ya. Oke, selanjutnya ada gauge chart ya. Gauge chart itu ini ya seperti speedometer ini ya. Nah, ini juga sebenarnya sama ya. Ya, sebenarnya mirip ya. Jadi misal profitnya, targetnya berapa, dapatnya berapa gitu ya. Ini juga sama. Biasanya digunakan untuk ini ya, melihat ini ya, melihat capaian ya, melihat capaian ya. Misal targetnya berapa ya. Kita bisa melihat di sini. Di sini juga ada targetnya ya. Ya, targetnya. Ya, cuman ini sekali lagi ya, setahu saya dia masih masih ini ya, masih fix ya bentuknya ya. Oke. Ada juga yang dari bukan bawaan ya. Di sini ada ini ya, ada community visualization ya. Oke, jadi di sini kita bisa pilih ya seperti ini. Ini juga sama. Ya, bentuknya speedometer yang kita atur ya, sama ya. Jadi eh, kita harus state ya, misal range-nya berapa, kemudian ini ya range yellow-nya dari angka berapa, kemudian red-nya dari angka berapa. Jadi di sini akan terlihat ya. Semakin ke kanan, misal ini bukan profit lah, apalah misalnya ya, cost gitu ya, misal cost gitu ya. Misal kita bikin variabel cost gitu ya, atau kolom cost. Kolom cost adalah total ini ya, total pengeluaran gitu ya, misal profit ya, eh, total pendapatan dikurangi profit ya, costnya seperti itu misal, sehingga semakin ke kanan semakin merah semakin perlu perlu diwaspadai. Nah, kalau seperti itu sih. Jadi untuk ini juga kita nanti bisa gunakan sama ya, filter-filter gitu ya, filter-filter misal capaian, misal kita coba add control date train di sini, ini juga sama. Jadi misal kita pilih 2016, oke, misal Desember, oke ya. Jadi kita bisa pilih ya filter-filter ini ya. Jadi oke, angkanya akan bergeser ya, angka ininya ya. Tapi kita harus mengatur memang targetnya. Targetnya itu sebenarnya targetnya itu berapa itu setahu saya fix ya. Jadi kita harus tentukan gitu. Oke, itu saja mungkin ya. Oh, satu lagi mungkin ya. Ada Geo tadi itu ya. GeoChart ya, GeoMap ya. GeoMap itu yang bentuknya ini ya, apa? Bentuknya itu peta ya, peta. Jadi kalau teman-teman punya data, eh oke, masuk dulu di sini deh. Oke, ini saya ini bullet dan gauge ya, gauge bacanya gauge ya kalau nggak salah. Gauge, gauge. Oke, kita tambahkan satu page di sini. Misal namanya adalah 9 9. Quizland namanya adalah apa? Geomap ya kalau nggak salah yang namanya. Ini sama ya. Ini ini ya GeoChart, GeoMap ya. Nah, dia akan otomatis mendapatkan lokasi ini ya. Lokasi misal geodimensionnya ada city, ada country ya. Kalau di US ya. Oke, kita punya data city gitu. Ini. Oke, di sini ya. Ini adalah persebaran datanya. Data apa ini? Misal data sums-nya, sums, sales, sorry, sales. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, ya ini ya. Kalau kita mau solver, di sini nanti terlihat ya angka-angkanya. Oke, oke, kita juga bisa misal tambahkan ya sama ya filter tadi ya. Filter paling banyak transaksi atau mungkin kita tambah yang lain. Misal kita tambah kategori gitu ya. Ini kategori misal em,
Apa ini misalnya? Oh, oke. Sebentar. Mungkin, ups. Ini kita gunakan misal yang blend ya. Hmm. Oke, kemudian kita coba tambahkan hal yang sama, tapi dari produk gitu ya. Dimensinya produk. Produk misal subkategori deh. Oke, oke. Kalau kita klik di sini, dia akan menampilkan distribusi. Nah, ini kalau kita lihat paper ya, paling banyak terjual di titik-titik mana. Ini ya, gradasi warna ya, semakin gelap semakin ini yang besar, besar ya. Jadi kalau misal kita lihat lainnya itu berada di mana saja. Oh, lainnya mungkin enggak ya. Mungkin yang lainnya fonts ya, fonts gitu ya. Dia udah ada di titik mana aja. Ya, gitu sih. Kalau dia nggak filter nggak ya? Ya, gitulah ya. Jadi teman-teman bisa explore ya. Oke. Ya, gitu saja mungkin kurang lebih ya itu geomap ya. Jadi kalau teman-teman punya data lokasi ya, lokasi itu saya nggak tahu kalau Indonesia apakah didetek atau misal provinsi di Luker ya, provinsi di Indonesia kedetek atau nggak teman-teman bisa coba cari datanya, diekspor gitu ya. Nah, itu aja mungkin ya teman-teman ya. Kita udah belajar tentang ini ya, beberapa visualisasi yang umum digunakan untuk apa ya, untuk capaian-capaian KPI gitu ya, untuk melihat gitu ya trennya dan sebagainya ya. Oke, itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa difahami ya. Oke, semoga bisa dipahami ya dan bisa di ini ya di explore ya. Ini lebih ke pengantar chartnya ya. Bagaimana nanti disajikannya ya tergantung case-nya dan kreativitas kalian semua. Oke, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.